Menjadi wirausahawan sukses mungkin sudah biasa, namun akan berbeda jika kesuksesan tersebut menjadi suatu kesuksesan sejati. Ya, di komunitas Dare to Succeed, anak-anak muda yang berjiwa entrepreneur diajak untuk berwirausaha dengan menerapkan nilai-nilai Kristiani di dalamnya untuk meraih kesuksesan sejati. Dare to Succeed atau DTS adalah sebuah komunitas bisnis bagi kalangan anak muda yang berbasis pada nilai-nilai Kristiani. Komunitas yang berada di bawah naungan Yayasan Kingdom Business Community atau KBC ini memfokuskan generasi muda Indonesia untuk mau berani dalam mencapai kesuksesan sejati dalam berwirausaha. Berdiri sejak 2012 lalu, komunitas ini telah berhasil merangkul dan membina 400 anak muda yang memiliki ketertarikan di bidang wirausaha atau entrepreneur. Ke-400 anak muda yang tergabung dalam komunitas DTS ini berasal dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Nah, dalam berjalannya ini, ya kita menemukan bahwa, kita ternyata bisa memberi dampak besar gitu. Dan komunitas ini berkembang. Bahkan saya pernah mendengar banyak cerita bahwa orang-orang rela bayarin temennya buat partner bisnisnya atau apanya untuk ikut camp ini secara gratis gitu. Sampai sedemikian menariknya cerita ini gitu. Dan kita berkembang luar biasa. Tantangannya berbeda dengan orang yang sudah senior gitu. Dan ketika anak-anak muda masuk ke komunitas ini, seringkali tidak terserap dengan baik. That's why kemudian kita tahun 2012 kita rintislah Dare to Succeed Camp gitu. Camp khusus untuk anak muda. Berbeda dari komunitas wirausaha muda lainnya, Dare to Succeed lebih menekankan nilai-nilai Kristiani kepada para anggotanya. Seperti nilai Kristiani yang terkandung dalam kata glory. Glory sendiri memiliki singkatan yang berarti harus berpusatkan pada Tuhan, belajar setia pada proses, berani melakukan kebenaran, memberi yang terbaik, serta berkorban untuk orang lain. Satu poin penting, poin kunci yang membedakan komunitas kami DTS dengan komunitas-komunitas yang lain adalah kami percaya sukses sejati. Jadi sukses sejati itu bukan cuma berhasil secara financial, secara keuangan saja gitu, tapi berhasil secara bagaimana dengan hubungan relationship kita dengan orang tua kita, dengan keluarga dan pertemanan kita gitu kan. Bagaimana kesehatan kita secara badani gitu kan. Bagaimana pikiran emosional kita, apakah kita semakin kompeten, semakin pintar, semakin mengasah diri kita sebagai profesional yang baik gitu kan. Dan bagaimana hubungan kita dengan pencipta kita gitu. Dengan berpegang pada prinsip dan nilai-nilai Kristiani itulah, seluruh anggota DTS ditantang untuk menjadi seorang wirausaha sejati yang tak hanya mengutamakan pendapatan tinggi, namun juga dapat mengolah pendapatan yang diraihnya dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Untuk menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota DTS, tiap hari Rabu di minggu pertama, komunitas ini selalu mengadakan pertemuan yang diberi nama Biskom. Hingga saat ini, kegiatan Biskom telah memiliki 5 titik wilayah pertemuan, yakni di Cengkareng, Grogol, Pluit, Sunter, dan Serpong. Nova Monika, Topan Iskandar, DAI TV. Berkat pembinaan dan pelajaran mengenai kewirausahaan yang diberikan kepada anggota komunitas Dare to Succeed, komunitas ini berhasil melahirkan sejumlah wirausahawan muda. Salah satunya adalah wirausahawan muda yang sukses di bidang e-commerce. Seperti apa sosok dan wujud nyata usahanya? Berikut informasinya. 3 tahun berdiri, komunitas Dare to Succeed atau DTS telah melahirkan sejumlah wirausaha muda sukses. Salah satunya Sampat, wirausaha muda yang bergerak di bidang teknologi komputer. Dengan latar belakang pendidikan teknologi informatika yang dimilikinya, Sampat berhasil menjadi wirausaha muda di bidang e-commerce. Kotagrosir.com adalah toko online yang berhasil dirintis bersama rekan kerjanya sejak Juli 2015 lalu. Dengan ruang kerja seluas 8 x 3 meter persegi, toko online yang berpusat di kawasan Kembangan Selatan, Jakarta Barat ini telah memiliki 7 karyawan yang sehari-harinya membantu Sampat dalam menangani kebutuhan stok produk, pemasaran, keuangan, dan operasional. Kalau untuk Kota Grosirnya sendiri, kebetulan aku ini memang latar belakangnya di bidang teknologi. Jadi kita memang melihat bahwa semakin kesini, kita ngeliat bahwa arahnya memang ke era digitalization, which is semuanya udah serba digital. Nah, kita ngeliat bahwa memang dari kebutuhan di marketnya sendiri, itu belum ada satu platform yang bisa mengakomodir kebutuhan di market dan dikombin dengan teknologi. Nah, selain itu kita juga melihat bahwa banyak perusahaan, banyak organisasi yang mereka punya kebutuhan rutin. Setiap bulan mereka punya kebutuhan dan mereka butuh untuk dipenuhi kebutuhannya. Sehingga
kita ngeliat bahwa kita pengen bantu mereka untuk simplify the process. Kota grosir itu salah satu dari bentuk kami terjun langsung, artinya antara saya dengan orang-orang yang dibina di DTS. Karena kalau kami nggak masuk ke sana, kami nggak tahu tentang karakteristik yang sesungguhnya ketika mereka ada di marketplace. Karena marketplace ini bicara tentang, selain bicara tentang skill, bicara juga tentang karakter. Apalagi jadi seorang entrepreneur itu sama sekali nggak mudah. Meski usia toko online miliknya belum genap setahun, namun hingga saat ini Sampat telah berhasil menggandeng 30 vendor tetap untuk mau bergabung di kotagrosir.com dengan jumlah produk mencapai 1.500 jenis. Seperti produk alat tulis kantor, busana muslim, dan aksesori gawai elektronik. Hingga kini pemasaran toko online sudah merambah ke Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Nova Monika, Topan Iskandar, DAI TV. Ya, selanjutnya kami akan membahas tentang indeks perilaku anti korupsi, namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.